Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita melanjutkan materi kita di kelas 6 semester 2. Masih tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan pembelajaran ketiga. Adapun yang akan kita pelajari muatan ajar kita hari ini adalah IPS, mengidentifikasi perilaku positif masyarakat yang merupakan wujud makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian muatan bahasa Indonesia menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul. Kemudian muatan PPKN menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin kita sudah lihat pada pembelajaran yang kedua ada beberapa gambar dari kegiatan yang berada di tengah-tengah lingkungan. Ini gambar yang kemarin. Nah, kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera diantaranya dengan meningkatkan taraf kehidupan bangsa, meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hingga saat ini, upaya-upaya tersebut masih terus dilaksanakan meskipun Indonesia sudah merdeka cukup lama. Dukungan masyarakat yang peduli lingkungan sangat upaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan kewajiban bagi semua warga negara. Semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 2. Nah, bunyi Pasal 31 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun merupakan satu di antara upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini semakin meningkat. Upaya pemerintah yang lain sebagai contoh adalah memperbaiki fasilitas pendidikan. Misalnya adalah memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak, memberikan bantuan buku gratis, dan menyediakan pengajar-pengajar atau guru yang profesional. Nah, dari tadi bacaan tentang pasal 31 ayat 2, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pemerintah mewajibkan warga negara Indonesia untuk melaksanakan pendidikan dasar, yaitu SD 6 tahun dan SMP 3 tahun itu adalah sebagai kewajiban. Dan warga negara Indonesia yang mengikuti pendidikan dasar selama 9 tahun tersebut adalah warga negara Indonesia yang pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, itu adalah sebagai salah satu bunyi pasal dari 31 ayat 2. Nah, selanjutnya kita mengamati sebuah gambar. Di sini kita bisa lihat ada sebuah gambar anak yang sedang belajar, kemudian juga ada semacam peringatan atau tulisan tentang kegiatan belajar bagi warga. Nah, setelah kita mengamati gambar tersebut, kita bisa melakukan pengamatan mengenai gambar yang ada pada kolom yang di atas tadi. Nah, kita bisa menuliskan berbagai macam apa yang kita lihat dari gambar yang bisa kita lihat dari seorang anak yang sedang belajar, kemudian juga ada tulisannya. Nah, hasil pengamatan bahwa warga di lingkungan tersebut memberlakukan aturan khusus, yaitu menetapkan pukul 18.30 hingga 21.00 sebagai waktu belajar.
Hal ini menunjukkan bahwa mereka memahami betul tentang hak pendidikan bagi seluruh warganya, terutama bagi pelajar. Nah, itu sebagai salah satu pengamatan dari gambar yang sudah kita lihat. Nah, pada gambar tersebut sesuai dengan program pemerintah, yaitu untuk meningkatkan tingkat kecerdasan bangsa yang sangat membutuhkan peran serta atau dukungan dari warga masyarakat. Nah, tanpa adanya dukungan dari warga masyarakat, tentu pendidikan kita tidak akan berhasil. Makanya, yang namanya pendidikan harus ada sarana pendukungnya, baik itu dari segi materi ataupun juga dari segi dukungan masyarakatnya. Materinya sudah disiapkan oleh pemerintah bahwa pendidikan kita selama 9 tahun itu adalah tidak dibebankan kepada orang tua siswa. Kemudian selebihnya dukungan yang diharapkan yaitu masyarakat mendukung agar anak-anaknya bisa sekolah sebagai bagian untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Nah, kalian sebagai anak-anak mempunyai kewajiban belajar dengan giat. Nah, kewajiban sebagai anak itu tidak hanya sebagai mengikuti pendidikan dasar saja, tapi ada banyak kewajiban lainnya yang sifatnya bisa dilakukan oleh diri kita masing-masing. Nah, semoga kalian masih ingat dengan yang namanya kewajiban. Kita sudah bahas pada semester pertama, dan sekarang kita akan mengulang kembali tentang kewajiban. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Itu yang namanya kewajiban. Kemudian, apa kewajibanmu sebagai seorang siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahmu? Nah, kewajiban kalian sebagai anak, sebagai siswa adalah belajar, kemudian menghormati orang tua dan guru, mengerjakan tugas yang diberikan oleh sekolah, menjaga kebersihan, membantu orang tua, dan juga menaati peraturan yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikapmu terhadap kewajiban yang kamu miliki? Nah, tadi bahwa kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Maka terhadap kewajiban yang kalian miliki adalah harus menerimanya dengan rasa tanggung jawab. Kalian sebagai siswa mempunyai kewajiban adalah belajar, maka harus dilakukan kewajiban tersebut menerima dengan rasa tanggung jawab. Kemudian yang keempat, mengapa kamu harus bersikap seperti jawaban yang pada nomor 3? Ya. Nah, tadi pada nomor 3 itu adalah menerima dengan rasa tanggung jawab. Maka karena dibalik kewajiban itu yang kita lakukan itu akan mendapatkan sebuah hak, baik itu di rumah dan di sekolah. Sebagai contoh, ketika kalian melakukan kewajiban di rumah membantu orang tua, maka akan diberikan haknya oleh orang tua kalian. Di sekolah pun juga sama. Ketika kalian melakukan kewajibannya menaati peraturan sekolah, maka sekolah pun akan memberikan haknya kepada kalian sebagai siswa. Nah, sehingga dengan melaksanakan kewajiban, hak dan kewajiban akan menjadi seimbang. Baik. Selanjutnya kita berbicara mengenai proklamasi. Memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan adalah perilaku kreatif, kritis, mandiri, berani membela kebenaran, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip. Ajas-ajas serta tujuan hidup bernegara sebagaimana telah dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan dan ajas kerohanian Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia harus menyadari betapa mulia dan terpujinya perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Nah, oleh karena itu, kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan tidak boleh disia-siakan. Kemerdekaan harus dipertahankan serta diwujudkan dalam tindakan nyata
guna mencapai tujuan nasional. Nah, penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para pahlawan bangsa dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan guna tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Nah, setelah kita paham tentang memaknai proklamasi, bagaimana cara kita memaknai proklamasi yang sudah pahlawan rebut dari penjajah kita zaman dahulu? Ya, ada berbagai cara untuk memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebagai contoh, untuk mengisi kemerdekaan, rajin beribadah sesuai agama itu adalah sebagai cara untuk mengisi kemerdekaan. Kemudian mengikuti upacara bendera dengan nikmat setiap hari Senin. Kemudian yang ketiga, sebagai contoh, misalkan ikut serta dalam lomba yang diadakan di lingkungan tempat tinggal. Itu merupakan cara untuk mengisi kemerdekaan. Membantu pekerjaan orang tua di rumah, kemudian membersihkan rumah, kemudian berdoa untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, itu merupakan cara kita untuk mengisi kemerdekaan, sehingga makna proklamasi bisa kita rasakan sebagai bangsa warga negara Indonesia. Selanjutnya kita membaca teks bacaan dengan judul Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Ini ada dalam buku paket 56 di kelas 6, dan inti bacaannya akan Bapak bacakan. Kampung Wonorejo, Arso Timur, Papua adalah salah satu kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat penduduk di Pulau Jawa dengan perbedaan suku, agama, dan budaya. Semua warga akrab tak terkecuali anak-anak. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Semua warga di kampung Wonorejo hidup rukun. Mereka menyadari bahwa para pahlawan telah meraih kemerdekaan dengan semangat perjuangan tinggi. Mereka hidup rukun dalam perbedaan. Potret Kampung Wonorejo, Arso Timur menunjukkan kepada kita tentang kerukunan dalam keragaman. Walaupun berbeda asal-usul suku bangsa, agama, dan budaya. Keberadaan berbagai suku bangsa yang ada di Kampung Wonorejo ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah tentang transmigrasi. Program transmigrasi dimulai sejak pemerintahan Orde Baru pada tahun 1961. Program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangannya, ada beberapa yang harus diperhatikan antara Kampung Wonorejo dan kampung-kampung sekitarnya. Misalnya, Kampung Kibai. Penduduk asli Kibai terdiri atas 121 kepala keluarga. Sebagian dari mereka tersebar di distrik Arso. Wilayah Kibai memiliki potensi sumber daya alam seperti hutan dan hasil pertanian. Di Kampung Wonorejo, kehidupan masyarakat cukup harmonis. Mereka hidup berdampingan dengan penduduk asli Papua. Para perempuan di Kampung Wonorejo dan Kampung Kibai juga saling bertukar pengetahuan antara perempuan Papua dan perempuan transmigrasi yang berasal dari Jawa. Penduduk asli Papua dan warga transmigran saling bertoleransi. Mereka saling menghormati perbedaan agama maupun budaya. Mereka menganggap bahwa perbedaan budaya dan agama merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga. Para penduduk bisa hidup rukun berdampingan sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Warga Kampung Kibai dan Kampung Wonorejo tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka juga menjaga persatuan dan kesatuan serta selalu menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam segala perbedaan yang ada. Itulah bacaan yang sudah kita baca tentang Kampung Wonorejo. Selanjutnya
kita akan mencari jawaban dari pertanyaan yang tersedia dan dari bacaan yang sudah kita baca. Yang pertama, apa judul bacaan di atas yang tadi kita baca? Mudah-mudahan kalian masih ingat, anak-anak semuanya. Ada yang masih ingat apa tadi judul bacaannya? Ya, judul bacaannya adalah Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Kemudian yang kedua, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Kata kunci pada judul bacaan yang tadi kita baca adalah kampung rukun. Kemudian yang ketiga, apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci pada judul? Nah, informasi yang kita temukan berdasarkan kata kunci adalah meski warga kampung Wonorejo memiliki perbedaan suku, agama, dan budaya, mereka mampu hidup rukun. Selain itu, warga kampung Wonorejo juga mampu hidup berdampingan dengan warga kampung Cibai dalam kerukunan, toleransi, gotong royong, dan kedamaian. Nah, itulah jawaban dari 3 pertanyaan yang sudah dibacakan. Kemudian yang berikutnya menjawab pertanyaan yang pertama. Apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Nah, kita sebagai warga masyarakat bisa memaknai kemerdekaan itu adalah contohnya lebih semangat dalam belajar, mengikuti lomba yang diadakan di lingkungan tempat tinggal, kemudian menjaga kerukunan antar sesama. Itu merupakan tanggung jawab kita sebagai masyarakat dalam memaknai kemerdekaan. Kemudian yang kedua, bagaimana pelaksanaan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Nah, kita hidup di lingkungan, kita juga sudah menjadi bagian dari masyarakat. Maka kita mempunyai kewajiban sebagai warga masyarakat. Contoh, ya, misalkan melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat, misalkan kita menghormati tetangga, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kerukunan dengan tetangga. Itu merupakan contoh dari kewajiban kita sebagai masyarakat. Nah, kita tidak boleh sebagai warga masyarakat dengan tetangga tidak rukun, contohnya. Kemudian kita membuang sampah sembarangan di lingkungan kita, itu adalah perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat. Kemudian menghormati tetangga. Nah, kita ini hidup bertetangga dengan orang lain, maka kita harus bisa menghormati tetangga kita yang ada di sekitar kita. Apalagi tetangga kita misalkan lebih tua dari kita harus menghormatinya. Nah, itulah kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Baik anak-anak, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini, dan mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan semoga wabah COVID yang saat ini sedang ada di sekitar kita bisa hilang dan kita bisa melaksanakan pembelajaran kita seperti biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.